Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam, Gus Bro. teman-teman semuanya dimanapun nih berada. Hari ini saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan Pak Yuli. Secara tak sengaja dengan Pak Yuli itu ketemu di dinas. Ini karena saya juga ada kebetulan dengan Pak Amir. Hari ini ke dinas dalam rangka apa Pak Yuli? Ya, karena besok 1 Agustus per 1 Agustus saya sudah purna, ya tidak ada salahnya saya pamit-pamit. Mungkin saya ada kesalahan, biar dimaafkan. Mungkin banyak hal, terutama dalam hal program, mungkin banyak yang masih belum maksimal, agar bisa dilanjutkan, Disempurnakan ya teman-teman. Teman-teman yang masih aktif. Berarti sekarang di Tanjung Sari tinggal Mas Yudi sama Mbak Retno, Mbak Pramusaji, Mbak dari 3 ya, lumayan banyak, cukup lah ya. Ya cukup begitu. Semoga ya bisa Pak. Pak semua Yuli kebebasan. di Tanjung Sari itu kapan award keberapa yang Pak Yuli singgahi selama menjalani karir sebagai penyuluh? 4. Empat. Yang pertama saya di Rongkop. Di Rongkop terus? Itu Rongkop lumayan lama. Rongkop itu 8 tahun. Terus pindah Giri Subo. Tapi kalau Giri Subo cuma 6 bulan. Dilanjutkan di Tepus, di Tanjung Sari. Ternyata tidak terasa di Tanjung Sari saya sudah 10 tahun. Lumayan Dulu di Surabaya pernah dengan saya dulu ya, hanya beberapa bulan lah. Gitu. Yang masih ingat produk kasir Giri Subo siapa? Waduh, kok ya sudah lupa semua ya. Atau karena di sana cuma sebentar. Atau mungkin cewek cantik yang pernah diingat itu kader PR begitu barangkali. Saking banyak yang cantik jadi nggak ingat. Semua cantik-cantik. Kalau janda ya. Wah, Pak Yuli selama menjadi PLKP sudah berapa tahun Pak Yuli? Saya 26 tahun lebih sedikit. Sekitar 26 tahun 5 bulan lah. Kesannya Pak Yuli selama jadi penyuluh? Yang pasti saya menjadi penyuluh KP ya merasa puas lah. Banyak prestasi yang sudah saya capai. Betul Pak Yuli pernah jadi juara. Dulu alhamdulillah jadi PKP teladan nasional juara 2. Wah, itu tahun 2005 masalah. Terus saya juga banyak, alhamdulillah desa saya jadi lomba desa juara nasional juga. Terus pernah menghantarkan motivator KP Pria juara nasional juga. Luar biasa. Pokoknya banyak hal-hal yang ya alhamdulillah bisa dikatakan saya puas menjadi keluarga berencana. Artinya ya bekerja, ya berprestasi Pak Yuli ya. Nah itu, ini harus jadi inspirasi untuk teman-teman semua dimanapun ya. Penyuluh KB Gunung Kidul khususnya atau umumnya ya di DIY atau siapapun yang bisa melihat yang ini menjadi ASN yang berprestasi. Yang pasti kalau jadi ASN jadi penyuluh KB kerjakanlah sebaik-baiknya. Betul. Insya Allah nanti hasil akan mengikuti. Betul. Ini tipsnya Pak Yuli itu bekerja dengan baik, nanti insya Allah ya hasil akan mengikuti. Karena hasil nggak mengingkari usaha Pak Yuli. Iya betul. Kalau kita cuma santai saja ya mungkin kita mendapatkan prestasi yang baik. Tapi kita bekerja maksimal, insya Allah juga hasilnya juga mengikuti. Apalagi sekarang kan sudah fasilitas dari pemerintah kan juga sudah lumayan ya Pak Yuli ya. Gaji, tunjangan, ada motor, ada HP, laptop dan lain sebagainya. Monggo kita tunjukkan karena fasilitas kita sudah dilengkapi. Kita tunjukkan, kita gantilah dengan prestasi kita gantilah dengan kinerja kita. Betul sekali. Apa yang diberikan oleh pemerintah, BKKBN, kita ganti dengan kinerja kita dengan baik. Tentu kan itu pajak dari rakyat Pak Yuli ya. Iya. Kita harus betul-betul melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena kita digaji, dibayar dengan pajak dari rakyat yang juga selama ini kita berbakti melayani mereka sebaik-baiknya. Begitu Pak Yuli ya Pak. Terus jangan lupa kita bekerja itu monggo kita niati ibadah. Betul. Jadi ilmu yang kita sampaikan ke masyarakat, apa yang kita berikan kepada masyarakat itu ibadah kita. Karena kita berarti membagi ilmu yang kita miliki dan merubah sikap perilaku masyarakat untuk
lebih baik ke depannya. Betul. Saya jadi ingat ini Pak Yuli, ingat motonya Eyang Habibie, bekerja sebagai ibadah dan berprestasi sebagai dakwah. Begitu. Itu motonya bagus sekali itu. Bagus sekali. Bekerja ibadah dengan cara kita berprestasi, punya karya, punya prestasi itu akan mengajak orang berbuat baik juga untuk berbuat yang sama begitu. Pak Yuli dulu pertama jadi PLKP tahun berapa Pak Yuli? Saya pertama kali tahun 98 98 jadi PLKP. Waktu itu wilayah saya ya cukup jauh di Rongkop waktu itu. Oh jadi pertama langsung di Rongkop? Iya di Rongkop. Bukan pindah dari mana kayak Pak Gutul loh kan dari Kalimantan. Kita gitu. Langsung pengisian ya, langsung di Gunung Kidul ya. Kebetulan yang kosong Gunung Kidul sama Kulon Progo jadi Gunung Kidul ditempatkan di Rongkop. Ya jalannya masih seperti itulah, batu-batuan gitulah. Tapi ya karena kita merasa sudah nyaman menjadi penyuluh keluarga berencana, ya kita nikmati aja gitu. Betul ya Pak Yuli ya. Pengalaman Pak Yuli yang paling berkesan mungkin di Rongkop, di Giri Subo atau di Tepus atau di Tanjung Sari apa? Saya paling saya ingat yang pertama. Saya bisa waktu di Tepus, saya bisa menghantarkan KB Lestari juara nasional. Karena kita Pak siapa itu? Pak apa Bu? Itu pasangan. Jadi dari Purwodadi. Juara nasional juara 3. Wah, luar biasa itu. Berarti kan kalau DIY juara 1 pasti ya? Iya, DIY juara 1. Terus saya juga pengalaman yang tidak saya lupakan waktu menghantarkan motivator KB pria saya juara nasional. Di sana saya menginap berapa hari di Lampung, menyaksikan KB pria saya luar biasa, memberikan orasi yang cukup pede walaupun dia orang Gunung Kidul, tapi ternyata bisa berbicara di tingkat nasional. Itu kan kalau masalah prestasi Pak, maksudnya pengalaman ketika menyuluh mungkin ada yang unik, ada yang berkesan, ada yang lucu begitu. Atau mungkin ada yang menyedihkan ketika penyuluhan. Kayak dulu Pak Jati pernah dioyak-oyakan yang bojone akseptor karo nggawa bendol. Jenengan kebetulan kalau saya hal-hal seperti itu yang pasti kebetulan kader-kader saya itu wong ya rada lumayan pinter nyanyi gitu. Setiap saya penyuluhan gitu pokoknya saya disuruh nyanyi, yang saya malu itu justru disawer gitu. Waduh. Waktu itu kita diajak kader ke Lembah Pulutan. Pak Juli jenengan nyanyi Pak Juli. Enggak taunya kader itu semua bawa uang 100.000 nyawer. Saya jadi malu. Diterima. Enggak saya terima, saya takut ada orang yang tahu Pak Juli kok nopo saweran gitu. Gratifikasi. Langsung mundur, udah enggak usah. Kalau pakai sar enggak jadi ya itu. Bukan teman, aku tak terima Bu. Itu hal yang berkesan mungkin tidak pernah saya lupakan. Disawer sama kader. Nek aku tak terima gue. Itu yang unik lucu. Yang itu mungkin Pak yang menyedihkan barangkali. Pernah di kebetulan saya menjadi penyuluh KB itu karena memang saya nikmati gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang menyedihkan. Mungkin pernah nggak keras dengan lintas sektor begitu Pak, ada yang mungkin kurang enak dengan orang kaluran ada enggak? Alhamdulillah kelihatannya semua tidak ada. Alhamdulillah sudah baik, harmonis. Istri Pak Yuli berapa sekarang? Ya istri itu 1. Kita kan sudah 1 ya. Lah tapi gimana kan yang tampak? Kalau yang nggak tampak kan saya nggak tahu. Kalau itu anak 1, alhamdulillah udah kerja. Alhamdulillah. Iya, udah kerja. Jadi kita tinggal berdua di rumah karena kerjanya bunga di Jogja. Jadi kos. Tapi pulangnya seminggu sekali. Jarang pulang karena kadang Sabtu Minggu pun dia mempunyai. Dia apa tuh Pak Yuli? Di klinik kecantikan, dia bagian medsos. Tapi karena dia juga ingin cari tambahan yang lain, Sabtu Minggu dia sering bikin konten untuk menawarkan hotel, menawarkan restoran, jadi itu. Jarang pulang gitu. Memang kerjaan anak milenial seperti itu ya sekarang ya. Yang kita mungkin membayangkan aja sudah itu pekerjaan seperti itu. Iya. Terus ini Pak Yuri,
Itu memang anak cuma memang niat satu atau memang bagaimana itu? Hanya Ya, satu. yang pasti kemarin waktu itu kebetulan melahirkannya ada kesulitan. Ada kesulitan. Jadi semacam trauma lah gitu, takut kalau nanti Ada kesulitan lagi begitu. kalau seperti itu lagi. Baru sebenarnya nggak seperti itu, tapi kita nggak Bisa memaksa juga ya. bisa maksa. Ya sudah. Ya, Tidak seperti apa-apa. itulah. Terus Pak Yuli, sekarang kegiatan di rumah setelah hari ini kan besok sudah purna tugas. Pak Yuli kegiatannya apa di rumah? Alhamdulillah istri saya itu sudah punya usaha dari tahun yang lalu. Kita mempunyai usaha kue kering. Kita sudah punya brand namanya ADK. Monggo nanti brand kita ADK itu sudah mempunyai NPIRT, sudah mempunyai produk halal, kemasan kita pun sudah diterima oleh Disperindak. Itu tuh roti bahan apa atau ada Kita roti keringnya kalau lebaran lebih bervariatif. Ada nastar, ada double koko, ada palm 13 varian. Tapi kalau ini bukan lebaran, kita cuma produksi double koko sama kita tambah stik bawang itu juga ADK. Nanti rencana juga palm cheese agak diperkecil ini kalau enggak lebaran. Luar biasa. Tapi kalau lebaran besok agak untuk mengisi kegiatan sehari-hari dengan usaha kecil-kecilan, tapi omsetnya luar biasa. Moga teman-teman kalau tertarik bisa telepon Pak Yuli, kan masih punya nomornya. Silakan pesan saja untuk bisa dinikmati pas lebaran atau mungkin tidak harus nunggu lebaran Pak Yuli ya. Nanti cemilan-cemilan di kantor begitu. Kita juga punya usaha HWI. Apa itu? HWI itu MLM, tapi itu jenis-jenis obat herbal. Saya juga mengkonsumsi tiap hari. Ada CMP, namanya CMP itu untuk produk-produk kesehatan. Itu berarti untuk itu Pak Yuli, Pak, semacam untuk vitalitas apa ya? Kalau CMP itu bisa untuk misalkan kita mempunyai asam urat gitu, dengan minum sehari dua saset gitu, insya Allah rutin secara 3 bulan gitu. Pak Yuli sekarang ada keluhan asam urat atau gimana? Sekarang alhamdulillah setelah minum CMP itu turun. Luar biasa. Kemarin 12, setelah minum CMP itu sekarang 8. Insya Allah Oktober saya cek lagi semoga turun. Itu asam urat, gula gitu Iya, gula, bisa. Semua tensi bisa. ya, tensi dhuwur wis monggo. CMI itu. CMP. Itu produk dari HWI ya? Ya, HWI. HWI semoga Pak Yuli ini bisa menjadi distributornya ya. Harus jadi itu enggak member enggak? Harus member. Harus member. Terus itu enggak ada ini ada tutup apa sih? Tutup. Oh, enggak ada. Enggak ada tutup poin. Tapi kalau jual kan bisa ya. Bisa. Jadi kalau member berarti harganya tetap jadi beda ya dengan yang agak murah. Wah, lumayan ini. Ya, pokoknya untuk kegiatan pensiun. Iyalah. Finansial itu nomor 2 yang pasti kita sebutkan biar menjadi lansia yang mandiri. Iya. Kan saya selama ini ngajarkan DKL masa ya orang mandiri malah Iya. Oke. Pak Yuli, pesan untuk teman-teman penyuluh. Ya. Pesan pertama, monggo semua penyuluh kafir, monggo bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa belajar dengan walaupun lebih muda. Iya. Walaupun kita sudah tua, tidak ada salahnya belajar kepada yang lebih muda. Karena zaman sekarang kerja semua aplikasi. Iya, betul. Kadang yang tua-tua tidak mampu, tidak ada salahnya belajar. Jangan hanya minta tolong, tapi belajar untuk bisa mandiri melaksanakan sendiri. Monggo belajar dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasil akan mengikuti. Semoga semua diberi kesehatan sehingga besok sampai purna tugas tetap dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tetap menunggu Pak Yuli. Silakan, saya tidak menutup. Pak Yuli mau ngirim narasi juga tetap saya terima. Silakan, rutin tidak apa-apa. Setiap setengah tahun sekali. Kalau sudah purna masa masih ngirim? Ya rapopo. Berarti betul jenengan gabung juangkan sana ya dengan Pak Tulus. Iya. Kemarin sudah dijabri sama Pak Supriyana, Pak Yuli sebentar lagi ikut kita. Oh siap. Ada mungkin Pak Yuli kesan khusus untuk teman penyuluh siapa begitu? Ya,
Pas jadi penyuluh KB saya senang sekali karena banyak teman-teman kami yang sering bergurau, bercanda sehingga menyebabkan kita semacam kompak sekali, saling bullying. Kadang jengkel juga biasa Pak Yuli ya. Jengkel, mangkel biasa lah. Itu. Nah, jangan sampai pada saat bergurau dimasukkan dalam hati. Iya, jangan baper lah ya. Kalau baper nanti kerap sakit hati. Nanti kalau sakit hati terus jadi ke fisik, tinggal jadinya kan banyak-banyak minum CMI tadi itu ya. Apalagi kalau yang namanya Pak Jadi luar biasa kalau bullying, kalau apa itu mengarahkan benjajake itu Pak Jadi juara. Oh, no, wah Pak Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Yuli atas sharingnya pada malam pada pagi hari ini ya. Saya pribadi juga mewakili teman-teman mengucapkan selamat berpurna tugas Pak Yuli. Bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Nanti juga pasti kita suatu hari juga akan bergabung juga menyusul karena kita tinggal betul semuanya sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan para penyuluh KB selama sekian tahun. Banyak sekali suka dukanya, banyak sekali hal yang pasti bisa kita contoh dari Pak Yuli ya. Dan kita sangat mohon maaf Pak Yuli, mungkin pernah ada salah kata, salah tingkap, salah sikap, salah berbuat begitu, mohon dimaafkan. Dan kita saling domo dinomo. Semoga selalu sehat, sukses lancar. Semoga selalu berprestasi. Tetap Pak Yuli berencana itu keren. Ini di musola.